Sebelumnya di Cinta Fitri. Dan papi juga minta tolong sama aku untuk memberikan sebagian hartanya yang sudah disiapkan untuk Bu Asifa dan anaknya, Faiz. Kesalahpahaman yang terjadi karena Handoko, kakak kandung papi yang sudah lama papi lupakan, pernah menjebak papi untuk berhubungan dengan Asifa, sekretaris papi. Aku tidak pernah menyesal untuk memutuskan melahirkan anakku. Saya minta maaf. Lepas! Lepas! Faiz! Kondisinya gimana, Sus? Maksudnya sekarang udah sadar atau tidak? Gimana, Ra? Masih hidup? Faiz selamat? Faiz masih hidup dan selamat. Kenapa? Kalian kaget lihat saya datang? Kalian semua bertanya-tanya kan? Faiz masih hidup atau tidak? Sekarang saya jawab. Faiz masih hidup dan selamat. Ngomong apa kamu? Masuk rumah orang menyelonong aja. Ngomong apa kayak Sandi gitu? Lebih baik Anda pergi sekarang. Kami sama sekali nggak perlu dengar lagi ocehan yang nggak jelas dan nggak penting dari Anda. Mau apa lagi sih? Saya yang justru harus bertanya pada kalian. Terutama pada Ibu Lia. Kenapa dia berbuat sejahat itu pada Faiz? Bu Asifa, Ibu jangan berpikiran negatif dulu sama Mami. Aku yakin Mami itu pasti nggak bermaksud untuk mencelakai Faiz. Iya, Bu. Mami itu nggak mungkin sengaja. Mami nggak mungkin bertindak kasar seperti itu sama Faiz. Bu Asifa, saya mohon Bu Asifa tenang dulu ya. Bagaimana perasaan saya bisa tenang? Saya baru bisa tenang kalau sampai saya dengar Faiz hidup dan selamat. Saya kesini untuk bertemu dengan ibu kalian. Saya ingin minta pertanggungjawabannya. Bagus. Rupanya berani juga kamu keluar dan menghadapi saya. Mi, Mami lebih baik di dalam aja, biar kami yang menyelesaikan urusan ini, Mi ya. Mami istirahat aja, Mi. Kenapa kamu tega melakukan hal itu pada Faiz? Padahal Faiz datang ke kamu untuk minta ampun dan minta maaf. Apa kamu gak punya hati? Saya nggak bermaksud mendorong Faiz. Gak bermaksud mendorongnya. Lalu maksud kamu apa? Nggak ada. Gak ada. Semua orang juga tahu kalau kamu marah dan dendam kepada saya. Semua tahu. Apa tidak terbalik? Anda yang dendam dan marah sama keluarga saya. Bahkan Anda bermaksud untuk menghancurkan keluarga saya, kan? Kalau saya dendam pada kamu, Bu. Sejak 27 tahun lalu saya sudah berhadapan dengan kamu. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Karena saya punya hati. Saya memikirkan keluarga kalian. Saya nggak tahu dan saya nggak perlu tahu. Saya ngerti. Memang yang ada dalam pikiran kamu hanya kebahagiaan keluarga utama. Kamu tidak pernah memikirkan orang lain. Bu, cukup. Cukup ya, Bu ya. Rel, biarin Rel. Biar dia bicara apa yang ada di otaknya. Selama ini, saya tidak pernah memikirkan anak saya. Saya pergi dari kehidupannya. 27 tahun saya hidup sendiri. Itu demi kebahagiaan kamu dan kebahagiaan Mas Utama. Dan kalau sekarang Tuhan mempertemukan saya lagi dengan anak saya, itu adalah jalan yang dikehendakinya. Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu merenggut mimpi saya. Saya punya mimpi untuk membangun kembali keluarga saya dengan bahagia dan damai. Kamu tidak akan pernah bisa hidup damai dengan kesalahan yang kamu perbuat bertahun-tahun lalu, Asifa.
Kecuali kamu tuh damai dengan hidup kamu sendiri. Saya sedang berusaha itu. Saya berusaha bersama anak saya, Faiz. Kamu renggut itu sekarang. Puas kamu. Kamu lakukan semua itu karena kamu dendam dan marah pada saya. Saya nggak marah, saya nggak dendam. Dan saya tidak sengaja mendorong Faiz. Ini murni kecelakaan. Kamu bilang itu kecelakaan. Tanya pada hatimu sendiri, apa itu kecelakaan? Kamu lakukan itu karena kamu marah dan dendam, kamu tidak mau mengakuinya. Kalian semua harus tahu. Saya datang ke sini bukan sebagai Asifah. Saya datang ke sini sebagai ibu Faiz. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Faiz, kamu harus bertanggung jawab. Maaf, Bu. Sepertinya semua Ibu maksud kita udah mengerti. Jadi saya mohon, Ibu keluar dari sini, saya mohon. Fitri, kamu tidak usah ikut-ikut mendikte saya. Lebih baik kalian semua sekarang berdoa untuk Faiz agar dia bisa hidup dan selamat. Karena kalau tidak, saya bersumpah kalian semua tidak akan pernah hidup tenang. Camkan itu. Mami tenang ya. Mami gak usah kepikiran ya. Mi, Bu Asifah itu lagi emosi. Mami lebih baik sekarang masuk ke kamar istirahat. Ya. Rel, kamu denger gak yang tadi dia bilang? Dia itu ngancam kita. Berani-beraninya perempuan itu ngancam keluarga kita, Rel. Kita nggak bisa diam, Rel. Kita harus bertindak, kita harus melakukan sesuatu. Kita jangan gegabah dulu, Kak. Yang paling penting sekarang kita standby untuk Mami. Hoi! Siapa tadi, Rel? Ibunya Faiz, Mas. Hampir aja nyerempet mobil aku, Rel. Tapi mobil Mas gak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Rel. Ya, kayaknya Om Handoko bentar lagi mau datang, Rel. Tadi dia udah duluan datang, Mas, tapi aku usir. Oh, pantasan aja. Tadi aku sempat lihat dia parkir di deket-deket sini, Rel. Mas Bram mau ketemu sama Kamaya ya? Iya, Rel. Mau pergi, Mas? Aku mau ngajak Alif main futsal, Rel. Tapi nggak sama Kak Maya kan, Mas? Bukan apa-apa, Mas. Soalnya ada urusan penting yang harus diselesaikan. Nanti Kak Maya juga cerita sama Mas Bram. Nggak masalah, Rel. Aku sama Alif aja kok. Mas, aku selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan masalah rumah tangga Kak Maya sama Mas Bram cepat beres, Mas. Dan Mas Bram bisa kembali lagi ke kita, Mas.
Gimana tadi main futsalnya? Senang? Seneng, Ma. Alif masukin bola terus. Jadi papa kalah deh. Oh ya? Anak mama pinter. Sabtu depan kita mau main lagi. Jadi nanti daripada kita pulang malam, mendingan Alif sama aku aja nginep ya. Tapi kayaknya nggak bisa, Mas. Alifnya mau pergi. Pergi kemana, Mai? Alif mau main futsal lagi sama papa, Ma. Iya sayang, tapi nggak bisa. Alif kan mau pergi. Ingat nggak ada acara undangan ulang tahun kan? Ulang tahun siapa? Putra. Kan udah bilang Mama, lupa ya? Kita kan mau jalan-jalan ke puncak loh. Oh iya, lupa. Ya udah, nanti kalau kamu sudah di Jakarta kamu hubungin aku ya. Aku mau Alif sama aku. Oke. Papa. Papa, Alif mau nginep sama papa. Alif, nggak bisa dong, Nak. Tapi Alif mau sama papa. Iya, tapi nggak bisa lain kali ya. Mas, tolong Mas, nggak bisa sekarang. Alif, nanti kamu pulang dari puncak, Papa jemput kamu ya. Ya. Papa sayang. Papa sayang banget sama Alif. Alif sayang sama papa. Ya udah. Nanti kita main lagi ya. Ya udah. Kita masuk yuk, sayang. Sama Mama. Aku masuk. Mami mau Fitri ambilin apa? Makan atau minum? Nggak usah kok, Fit. Mami sebetulnya baik-baik aja kok. Ya sejak Mami tahu kalau Faiz itu kemungkinan selamat. Nah gitu dong, itu namanya baru Mami. Berarti kalau udah merasa baikan, Mami mau dong sekarang keluar untuk makan bareng sama kita semua. Ya, Mami mau kok. Ya malah Mami kepingin gimana kalau makan malamnya Mami yang masak lagi, gimana Fit? Tapi Mi, kayaknya kalau nungguin Mami masak lagi kelamaan deh. Soalnya yang lainnya udah pada lapar. Nungguin dari siang tuh buat makan bareng sama Mami. Kamu bisa aja sih, Fit. Aku seneng banget ngeliat Mami bisa ketawa lagi kayak gini. Mai, kamu kenapa sih sayang? Kamu tumben kok manja banget kayak gini. Maya nggak mau lihat Mami sedih lagi ya. Enggak kok, Mami nggak sedih ya, Fit. Barusan juga Mami bilang kok sama Fitri kalau kita kumpul bareng buat makan malam. Iya, Mi. Yaudah, kalau gitu biar Mami yang manggil Farel ya. Alhamdulillah, syukur Tin kamu cepet pulang. Saya tuh udah kerepotan banget, hampir aja saya cari pengganti. Saya juga bersyukur, Bu, bisa pulang lagi ke sini. Loh, kenapa emang? Saya ditipu, Bu. Ditipu? Iya, saya kan dapat telepon kalau ibu saya sakit. Tapi ternyata pas pulang kampung, ibu saya sehat walafiat, Bu. Loh, Tin, bagus dong kalau misalkan ibu kamu sehat walafiat. Ya alhamdulillah sih, Bu, kalau ibu saya sehat walafiat. Tapi ternyata saya tuh disuruh pulang tuh karena mau dikawinin, Bu. Ibu kok ketawa sih, Bu? Lagian kamu tuh aneh banget. Emang kenapa kalau disuruh kawin? Kamu nggak mau kawin? Ya kalau dinikahinnya sama kakek-kakek juragan sapi, walaupun kaya tapi tetap kakek-kakek kan, Bu. Makanya saya kabur aja dari rumah. Kamu kabur? Iya, Bu, daripada dinikahin sama kakek-kakek. Tin, walaupun kakek-kakek, nanti tuh lama-lama ganteng juga loh, Tin. Ibu, saya nggak mau, Bu, jadi kayak Siti Nurbaya. Bu, tolongin saya, Bu. Kalau misalnya ada orang yang nyariin saya ke sini, bilang aja saya nggak ada. Saya beneran, Bu, nggak mau pulang, nggak mau dinikahin. Iya. Yaudah, Gi, kamu istirahat dulu aja sana. Ya,
Makasih ya, Bu. Jadi dia masih belum sadar? Apa benerannya serius? Rel, Oke, terima kasih ya. Nanti tolong kabarin saya untuk kabar selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Mi, maaf Mi tadi ada urusan kerjaan. Mami gimana Mi? Mami udah nggak sedih lagi kan? kamu nggak usah bohong ya sama Mami. Mami tahu kok, kamu menghubungin rumah sakit di mana Faiz dirawat kan? Ya, sebetulnya Mami juga terpikir kok, Rel. Ya, untuk menghubungin siapapun yang bisa kita percaya untuk ngurusin Faiz dan membiayain Faiz di rumah sakit. Ya, Mami nggak mau juga sih terkesan nggak tanggung jawab, Rel. Tapi itu bukan kewajiban kamu loh, Lia. Ya, nggak apa-apa lah, Mam. Setidaknya kan ya itu aja yang bisa Lia lakukan. Ya, tapi kan yang penting maksudnya Bu Lia tuh baik toh. Iya, Bule. Ya, Mami juga kepingin kalau kalian semua membicarakan ini jangan ngumpet-ngumpet di belakang Mami. Hanya karena nggak mau Mami sedih. Tadinya saya cuma shock aja. Tapi sekarang saya udah baik-baik aja kok. Selagi Mami punya kalian semua. Mami akan tegar dan Mami akan baik-baik aja. Mami nggak akan sedih lagi. Dan untuk itu, gimana kalau kita makan malam bersama lagi ya? Iya, Mi, aku setuju. Ya udah, Mami nggak usah mikirin apa-apa. Mami istirahat aja. Yang nyiapin semuanya biar aku sama Mbak Maya. Ya kan, Mbak? Iya, nanti kita akan gantian melayani Mami kok. Terus, kalau gitu Oma kapan dong dilayanin? Giliran Bula juga kapan? Kalian ini semua jangan pilih kasih loh. Kok belum pada kumpul? Biasa. Kan kalau misalnya nanti makanan udah komplit, baru pada ngumpul. Fit, Farel kemana sayang? Farah kayaknya masih sibuk ngurusin administrasi rumah sakitnya Faiz. Aku cuma bisa berharap suasana seperti ini bisa berlangsung selamanya. Alif, kamu tuh dari mana aja sih Oma cariin? Tadi Alif main pulsa sama Papa, Oma. Alif seneng dong. Senang. Terus Alif mau nginep di rumah Papa. Ya udah, sekarang Alif makan dulu ya sama Oma ya. Ayo, sekarang Alif duduk sini. Ayo sayang, sini. Rel, gimana kondisi Faiz? Kamu jujur aja, Rel. Biar kita semua tahu kondisinya Faiz. Dia masih belum sadar, Mi. Faiz sekarang di ruang ICU. Kita cuma bisa berharap yang terbaik. Ya udah, Mami yakin kok. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Kita berdoa aja ya.
Yaudah, kita makan aja yuk. Mami, Iya, Fit. Maaf, Mami tadi cuma lagi mikir. Mi, kita semua udah siap untuk makan. Sebelum makan, Mami mau ngomong apa sama kita semua? Ada yang mau diomongin nggak? Nggak ada kok. Mami cuma merasa bahagia aja. Karena kita sekarang ini kumpul semua. Dan Mami kepengen sekali kita selalu kayak gini. Dan tidak ada lagi orang yang merusak kebahagiaan kita. Amin. Amin. Ayo dimakan dulu semuanya ini. Waduh, pasti sudah pada lapar kan? Rel, biar Mami yang buka ya. Selamat malam. Malam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kami punya surat penahanan untuk Ibu Lia Emeraldi. Ini suratnya. Sekarang Ibu harus ikut kami ke kantor. Pak, tunggu, Pak. Ini tidak bisa semudah ini, Pak. Ibu saya tidak bersalah. Maaf, Pak. Surat penahanan ini legal dari pengadilan. Lebih baik Bapak tidak melanggar hukum. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Ada apa ini? Saya tadi melihat iring-iringan mobil polisi masuk sini. Ada apa, Rel? Mereka mau tangkap Mami. Menangkap Mami? Kenapa? Ini semua pasti gara-gara Faiz. Faiz? Oh, Pak Polisi. Jadi gara-gara Faiz yang terpeleset, dia yang harus menanggung akibatnya, begitu? Kami ada saksi-saksi. Kalau Ibu Lia telah mendorong korban sampai jatuh. Nonsens. Tidak mungkin itu. Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaan di kantor. Mari, Bu. Tunggu dulu. Pak Polisi, saya sendiri yang akan mengantar Bu Lia ke kantor polisi. Tapi tolong jangan perlakukan dia seperti penjahat. Maaf, ini prosedur. Pak, tolong Pak. Setidaknya Bapak kasih Mami waktu untuk ngomong sama cucunya. Iya. Oma mau kemana? Alif maafin Oma ya. Oma juga kagak pergi jauh-jauh kok. Alif jangan sedih ya, Nak ya.
sabar ya, Mia. Kita pasti ngusahain yang terbaik buat Mami. Mami jangan khawatir, Mi. Mami nggak perlu cemas sama sekali, Mi. Ini cuma soal waktu, Mi. Cuma soal waktu untuk Mami lepas dari semua tuduhan itu, Mi. Percaya sama aku, Mi, ya. Mami percaya, Nak. Kamu pasti akan melakukan yang terbaik buat Mami. Mari, Bu. Kita harus ke kantor polisi sekarang. Aku ikut, Rel. Boleh aku titip? Mai, mudah-mudahan semuanya baik ya. Iya, Oma, kita doakan semuanya akan baik-baik aja ya. Tenang, Mak. Mama nggak apa-apa kok. Karena nasib kamu tergantung saya. Jadi lebih baik kamu turuti apa kata saya. Mami ditangkap polisi. Mami ditangkap polisi. Kenapa, sayang? Kak Maya SMS. Mami ditangkap polisi nih. Kamu tenang aja, Miss. Tenang gimana, Om? Kalau gagal gimana? Kalau perempuan itu ternyata dilepas sama polisi gimana? Rencana yang sudah kupersiapkan tidak pernah gagal. Ini baru permulaan. Mau kemana kamu? Om, saya harus ngeliat
Lia itu diseret ke penjara dengan mata kepala saya sendiri. Nggak usah. Kenapa? Saya bilang tidak usah. Tidak usah. Saya bilang nggak usah. Masuk. Kamu tidak punya hak untuk membantah. Karena nasib kamu tergantung saya. Jadi lebih baik kamu turuti apa kata saya. Yang penting sekarang, salah satu dari keluarga utama sudah patah sayapnya. Dan itu bagus. Tapi itu belum apa-apa. Kita tunggu saja. Halo Pak Farel. Pak, Bapak di mana, Pak? Saya sebentar lagi sampai kok. Pak, ibu saya udah di ruang interogasi, Pak. Sabar, Pak. Yang tenang. Sebentar lagi saya sampai. 5-10 menit lah, ya. Pak Farel, ada Pak Handoko. Iya, Pak. Tadi memang dia ada di rumah. Halo. Pak Handoko? Nggak masuk? Ya, saya sedang membereskan tas saya. Saya tunggu di dalam. Oke. Cepat keluar dari mobil. Cepat. Dengar, Miska. Jangan pernah lagi membantah saya. Kamu yang butuh saya, bukan saya yang butuh kamu. Iya, Om. Keluar. Pak, tolong keluarkan ibu saya dari sini, Pak. Ibu saya nggak bersalah, Pak. Iya, Pak Farel. Sekarang tolong jelaskan bagaimana sebenarnya yang terjadi, selengkap-lengkapnya. Menurut Bu Asifa, Mami ngedorong Faiz. Dan di situ juga ada Miska sebagai saksinya. Saya tidak percaya Lia sejahat itu. Maaf kalau saya ikut campur. Om, makanya kita semua ada di sini karena kita yakin Mami nggak mungkin ngelakuin itu semua. Kita nggak mau Mami ditangkap. Saya yakin ini pasti kecelakaan. Faiz cuma terpleset. Kecelakaan atau bukan, yang pasti Ibu Lia masih menjadi tersangka. Saya akan usahakan agar Bu Lia bisa pulang bersama kita. Iya, Pak. Tolong usahakan apapun agar ibu saya bebas, Pak. Ibu saya tidak lama di sini. Tolong ya, Pak ya. Kalau masalah biaya, biar saya yang tanggung. Nggak perlu, Pak. Biar saya ngurus semuanya. Om nggak perlu ada di sini, Om. Maafkan saya, Rel. Izinkan saya di sini. Saya cuma mau membantu. Makasih ya Om. Om udah mau ada di sini nemenin kita semua. Saya akan selalu berada di dekat kalian. Sepertinya keluarga ini terlalu tergantung dengan hartawan. Padahal kemampuannya terbatas. Kata Kak Maya kita langsung ke rumah aja. Bukannya kita lebih dekat ke kantor polisi? Iya, tapi Kak Farel, Fitri sama Mas Bram udah di sana. Jadi mendingan kita ke rumah aja lah ya. Lagian juga aku khawatir sama kondisinya Oma. Ya udah. Sayang,
Kamu kenapa? Aku nggak apa sayang, aku agak-agak sesak aja. Berhenti, Dedi, berhenti. Nggak apa-apa sayang. Aku bilang berhenti sekarang juga, Di. Dah, sekarang kamu keluar. Cepetan sayang, kenapa sih? Iya sayang, iya. Wah. Aku tuh nggak apa-apa, cuma batuk aja. Bukan kena stroke. Sayang, kalau kamu yang kena stroke, bukan kamu aja yang mati, tapi aku juga ikut mati. Karena kamu bawa mobil ini. Lagian juga ini cuma tindakan preventif kok. Tindakan preventif yang berlebihan, tapi... Karena aku sangat mencintai kamu, Hadi. Oke, terima kasih ya. Baik. Di mana mereka, Om? Oh, ada di dalam. Sedang menunggu hartawan. Hartawan. Sudah datang dia ternyata. Iya. Dia tidak suka sama hartawan. Sepertinya keluarga ini terlalu tergantung dengan hartawan. Padahal kemampuannya terbatas. Saya nggak ngerti kenapa harus dia. Padahal begitu banyak pengacara yang lain yang lebih bagus. Coba kalau pakai pengacara saya saja misalnya. Saya yakin sekarang Lia sudah ada di rumah. Ayo, Om. Kita masuk. Gimana, Pak? Maaf, Pak Farel. Ibu Lia tidak bisa keluar sekarang. Penangguhan penahanannya ditolak. Kan kita bisa bayar pakai jaminan, Pak. Kita terlambat. Kita nggak bisa menjamin Ibu Lia sekarang sampai persidangan. Alasannya apa? Rel, kayaknya kita harus cari pengacara yang lebih hebat daripada orang ini, Rel. Mami harus keluar dari penjara, Rel. Aku akan cari pengacara yang kompeten buat keluarga kita, Rel. Dan kalau perlu aku sendiri yang ngeluarin Mami dari sana, Rel. Silakan. Kalau Anda berpikir saya tidak baik menangani kasus ini, silakan Anda cari pengacara lain. Mas, tolong jangan perburuk keadaan, Mas. Tolong jangan campuri urusan pribadi Mas dengan urusan keluarga besar kita, Mas. Aku minta sama Mas Bram jangan bertindak sembrono. Ini menyangkut nama baik Mami, nama baik keluarga besar kita. Sekarang kita harus menyelesaikan semua ini dengan baik, Mas, bukan dengan emosi. Aku yakin semua ini direncanakan dengan baik supaya Mami ditahan. Aku yakin banget ada dendam di balik semua ini. Ibu Lia sudah bisa dikunjungi, tapi mohon maaf, cuma satu orang yang boleh masuk. Mi, aku akan keluarin Mami dari sini secepatnya, Mi. Secepatnya, Mi. Pak Hartawan sudah mengurus semuanya, Mi. Iya, nak. Farel, gimana Rafa sama Alif? Mi, Mami jangan pikir Rafa sama Alif dulu ya, Mi. Pokoknya Mami tenang ya, Mi. Rem, kalau Mami nggak mikirin Rafa sama Alif, Mami mungkin nggak kuat di sini, Rem. Kamu tahu dimanapun Mami berada, Mami bisa tersenyum karena Rafa sama Alif. Nah, gimana kondisi Faiz saat ini? Faiz baik-baik aja, Mi. Farel, kamu ngomong yang jujur aja sama Mami. Mami tahu kok. Kamu bilang Faiz baik-baik karena kamu mau menghibur Mami kan? Mi,
Aku serius, Mi. Faiz baik-baik aja. Aku udah nanya sama dokter yang nanganin Faiz. Dia gak kenapa-napa, Mi. Ya syukur alhamdulillah ya nak ya. Maaf Pak Farel, jam kunjung Anda sudah habis. Kami minta Anda segera meninggalkan tempat ini. Maaf Pak, saya bukan pengunjung di sini Pak. Saya akan nemenin mami saya di sini malam ini. Tidak bisa Pak, Anda harus segera keluar dari sini. Mari Pak. Rel, kamu harus pulang nak, pulang. Enggak, Mi. Udahlah Rel, kamu pulang aja ya. Enggak, Mi. Aku mau nemenin mami di sini. Aku gak mau mami sendirian, Mi. Rel, kamu pulang sekarang. Kamu kan tahu keluarga kita semua panik karena mami di sini. Dan tugas kamu harus nenangin mereka, terutama Oma sama Maya. Bilang sama mereka ya nak, kalau mami baik-baik aja. Kamu yang harus bisa menenangkan mereka dan menyatukan mereka. Jangan sampai karena kejadian ini mereka bertengkar. Iya, Mi. Kamu harus ingat ya sayang. Jangan sampai ada satu orang pun yang bisa memecahkan keluarga kita. Mari Pak. Iya, Pak. Ya, aku pamit ya, Mi. Miss, lo denger, Miss ya. Lo jangan mancing daerah keruh, Miss ya. Gue tau lo udah bebas dari penjara, Miss. Gue tahu itu. Tapi jangan lo pikir lo nggak akan balik lagi ke sana, Miss. Kenapa kamu tega melakukan hal itu pada Faiz? Padahal Faiz datang ke kamu untuk minta ampun dan minta maaf. Apa kamu gak punya hati? Kenapa semua ini harus terjadi? Aku sudah berusaha menghindar dari keluarga utama selama ini. Kenapa aku harus bertemu lagi dengan mereka? Faiz, dia nggak salah. Faiz tidak berdosa. Bu Asifa? Dok, gimana Faiz, Dok? Kemungkinan Pak Faiz sebentar lagi akan sadar. Keadaannya baik-baik aja kok. Terima kasih, Dok. Baik. Permisi ya, Bu. Ya. Bu Asifa. Bu. Saya sudah cek Faiz, Bu. Dia akan sembuh. Dan kata dokter, dia akan baik-baik saja, Bu. Kenapa Anda melakukan semua ini, Bu? Maksud kamu apa? Kalau ibu dan ibu saya adalah korban dari kebohongan Om Handoko. Kenapa ibu sangat benci ibu saya, Bu? Dan ingin memenjarakan ibu saya? Kalau selama ini Anda menghargai keluarga kami, kenapa Anda ingin sekali menghancurkan keluarga saya, Bu? Menghancurkan? Penjara? Apa sih maksud kamu? Saya nggak ngerti. Bu, kami sudah memberikan kebebasan untuk Faiz. Dan saya rasa itu udah cukup. Jadi saya minta tolong sama ibu, tolong tinggalkan keluarga kami. Kamu ngapain kesini, Rel? Mau jenguk saudara tiri kamu? Miss, lo denger, Miss ya. Lo jangan mancing daerah keruh, Miss ya. Gue tau lo udah bebas dari penjara, Miss. Gue tahu itu. Tapi jangan lo pikir lo nggak akan balik lagi ke sana, Miss. Jadi gue minta sekali lagi sama lo. Dan lo ingat ya,
jangan sentuh keluarga gue. Lo ingat itu. Oke, kita bakalan dapat masalah deh. Kenapa, sayang? Jadi Atin kabur dari rumahnya. Kenapa kok pakai kabur segala? Ceritanya dia tuh mau dikawinin gitu sama orang tuanya, tapi dia nolak, makanya dia kabur. Wah, bisa repot kita, Mas. Gimana dong, Al? Gimana ya? Oh, gini aja deh, Mas. Kita liburin aja dulu Atinnya ya. Biar dia selesaiin dulu masalahnya, diselesaikan dengan baik-baik. Terus suruh Atin terus terang aja sama orang tuanya. Suruh pulang? Iya, pulang. Dia selesaiin dulu aja masalahnya, ntar kalau misalkan udah selesai, balik lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia nggak dibolehin balik lagi gimana? Ya gimana lagi, Mos? Itu urusannya keluarga mereka lah. Al, sejujurnya aku tuh butuh banget sama tenaganya Atin. Al, aku tuh bakalan kewalahan kalau misalkan nanti salon aku udah jalan. Aku nggak bisa nge-handle semua sendiri. Ya udah deh kalau gitu. Kita bahas ini nanti lagi aja. Aku pergi dulu ya, aku mau lihat desain interiornya. Ya udah. Aku pergi sayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Ya. Bu, Faiz nggak kenapa-napa kan, Bu? Otaknya gimana? Dia nggak gegar otak kan? Kamu jangan coba-coba ambil kesempatan dalam kesempitan. Ibu kenapa kok marah? Ngomong yang jujur. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang mengadukan kasus ini ke polisi? Istri mana yang bisa terima suaminya diperlakukan seperti ini? Buat apa, Miska? Ibu tahu kan kalau mereka itu sentimen sama kita, Bu. Bahkan mereka yang menjebloskan aku sama Faiz ke penjara. Jadi apa hak perempuan itu melakukan Faiz seperti ini? Bu, Ibu lihat sekarang kondisinya Faiz. Faiz sakit. Kalau dia kenapa-napa gimana, Bu? Gimana nasib anak saya kalau Faiz sampai kenapa-napa nanti? Tapi sekarang kamu lihat sendiri kan, Faiz nggak kenapa-kenapa. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan masalah ini pada keluarganya. Bulia melakukan semua ini tidak sengaja. Dia cuma emosi. Bu, apa Ibu yakin mereka nggak akan nyelakain Faiz lagi? Buat apa mereka mencelakai Faiz? Bu, sampai detik ini mereka nggak bisa nerima kenyataan kalau ternyata Faiz itu adalah anak kandung Om Utama. Tapi itu bukan alasan untuk mencelakai Faiz. Bu Hasifah tahu kan kalau selama ini mereka bersenang-senang dengan hartanya Om Utama. Jadi mana mungkin, Bu, mereka mau membagi harta itu dengan Ibu dan Faiz. Kamu kira saya dan Faiz mengharapkan harta Utama? Kamu harus tahu, kami tidak akan pernah menuntut apa-apa terhadap keluarga Utama. Dan kami akan baik-baik saja tanpa keluarga itu, tanpa harta Utama. Ibu, Faiz bisa hidup lebih baik dengan harta warisan Om Utama. Sama seperti Farel. Dia bisa hidup layak. Apa Ibu nggak kasihan sama dia? Waktu kecil Bu Asifah udah membuang Faiz. Dia kurang kasih sayang. Dan sekarang, Ibu lihat, dia diperlakukan tidak adil dengan saudara-saudaranya. Apa Ibu pengen tahu? Apa alasan mereka pengen ngelihat Faiz mati, Bu? Bisa dibilang perusahaan ini merupakan cabang dari Retro. Dan sekarang perusahaan ini telah membuka cabang di Singapura. Aset mereka di sana bisa mencapai 50 miliar. Dan pemilik dari semua aset ini adalah Farel. Farel Emeraldi Hutama, anak dari Om Hutama.
Saya nggak peduli. Apapun miliknya Hutama, saya tidak peduli. Ibu salah, Bu. Seharusnya Ibu tahu, Farel itu bukan satu-satunya anak di keluarga Hutama. Tapi ada anak laki-laki lainnya, yaitu Faiz. Faiz yang sekarang terbaring sakit di rumah sakit. Dan Faiz yang harus menanggung hidup susah dengan tinggal di sebuah kamar yang seukuran dengan dapur, Bu. Sekarang Ibu tahu kan, apa alasan mereka membenci Faiz? Dan apa alasan dari mereka sampai mereka tega menjebloskan Faiz ke penjara? Karena mereka tidak mau berbagi aset ini dengan Faiz, Bu. Tapi mereka benar, Miss. Faiz itu bukan anak sah. Faiz itu anak haram. Apa Ibu yakin dengan perkataan Ibu? Apa nggak ada yang salah? Astagfirullahaladzim. Faiz itu adalah anak dari Ibu dan Om Hutama. Dan saya tahu, Bu, Ibu pasti sangat mencintai Om Hutama. Karena Ibu rela dihamili oleh dia. Itu kesalahan saya. Bu Asifa, cinta itu bukan suatu kesalahan. Cinta itu bukan suatu yang haram. Tapi cinta itu adalah suatu anugerah. Ibu jangan pernah memandang diri Ibu serendah itu, Bu. Ibu bukan perempuan murahan. Aku tahu itu. Ibu cuma korban. Karena Ibu begitu tulus mencintai Om Hutama. Dan gak ada yang salah dengan ketulusan cinta Ibu. Besok di Cinta Ini surat Fitri. jaminan untuk Ibu Amelia Emeraldi. Keluarkan Ibu Amelia Emeraldi dari tahanan. Sekarang. Keputusan merger dengan Bu Angel itu adalah keputusan yang terbaik. Cuma saya nggak nyangka aja kalau keputusan ini punya resiko yang sangat berat. Saya harus memisahkan diri dengan sahabat-sahabat saya di Retro dan Metro. Dan kamu juga jangan mengganggu keluarga Hutama. Saya juga nggak mau kamu memanas-manasi Faiz dengan iming-iming.